Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Shikamaru dan beberapa shinobi lainnya sedang memasuki sebuah tempat yang dikenal sebagai kuil Momoshiki Otsutsuki. Mereka datang ke sana untuk menyelidiki dan mencari informasi yang berkaitan dengan klan Otsutsuki. Saat mereka melangkah masuk, suasana di dalam kuil terasa cukup gelap dan sunyi. Di sepanjang lorong, mereka melihat ukiran-ukiran di dinding yang membentuk wajah Momoshiki. Beberapa patung juga berdiri dengan bentuk yang menyeramkan. Kakashi berjalan ke arah salah satu dinding yang penuh dengan ukiran, dan matanya menangkap sesuatu. Dia mendekat dan melihat selembar kertas kecil yang tampak seperti sudah lama tertempel di sana. Kakashi segera mengambilnya dan membaca cepat isi dari kertas itu. Dengan wajah serius, Kakashi memanggil, "Shikamaru, coba lihat ini." Aku menemukan kertas ini menempel di ukiran dinding. Tulisan di dalamnya terlihat aneh. Aku rasa ini bukan tulisan biasa. Kemungkinan besar ini adalah pesan dari Otsutsuki. Tapi aku tidak tahu ditujukan kepada siapa atau untuk apa. Shikamaru mengambil kertas itu dan memperhatikannya dengan seksama. Tulisan macam apa ini? Bentuk hurufnya aneh sekali. Aku tidak bisa membacanya sama sekali, ucapnya pelan. Kakashi mengangguk sambil menambahkan, aku pun tak bisa menerjemahkannya. Tapi sepertinya hanya pengguna Rinnegan atau Jougan yang mungkin bisa memahami isi dari tulisan ini. Untuk sekarang, sebaiknya kita simpan dulu. Namun, sebelum Kakashi sempat menyimpan kertas tersebut dengan benar, tiba-tiba dinding besar di belakang mereka runtuh secara mendadak. Suaranya sangat keras dan mengejutkan semua orang. Kakashi dengan cepat melompat ke belakang untuk menghindari reruntuhan, diikuti oleh shinobi lainnya yang juga bergerak cepat untuk menghindari bahaya. Jiraiya yang berdiri tidak jauh dari Kakashi segera bertanya, "Kakashi, apa yang terjadi? Mengapa dinding itu tiba-tiba runtuh?" "Aku juga tidak tahu," jawab Kakashi dengan nada tegang. "Tadi tidak ada tanda-tanda apapun. Tapi, aku bisa merasakan sesuatu dari balik dinding itu. Sepertinya ada kekuatan besar yang tersembunyi di sana." Shikamaru yang ikut mendengar percakapan itu pun berkata, "Kalau begitu, kita harus menyelidikinya. Aku rasa ada sesuatu yang penting di balik dinding itu." Mereka pun segera berjalan menyusuri jalan yang terbuka akibat runtuhnya dinding. Setelah melewati reruntuhan, mereka menemukan sebuah pintu masuk yang mengarah ke bawah tanah. Namun, pintu itu terlihat rusak dan seperti baru saja terkena ledakan besar. Jiraiya melihat ke arah pintu itu dan berkata, "Ternyata di sini ada pintu masuk ke area bawah tanah. Tapi, apakah kita akan benar-benar masuk ke dalamnya?" Shikamaru menjawab, "Tentu saja. Runtuhnya dinding tadi bisa jadi akibat dari sesuatu yang menyerang dari dalam. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Saat mereka baru berjalan beberapa langkah ke dalam lorong bawah tanah, tiba-tiba muncul seekor jubi berukuran kecil dari balik bayangan. Tanpa banyak peringatan, jubi itu langsung melepaskan biju dama ke arah mereka. Bola energi itu menghantam Shikamaru, membuat tubuhnya terdorong cukup jauh. Melihat Shikamaru dalam bahaya, Jiraiya segera menggunakan jutsu rambut panjangnya untuk menangkap dan menarik tubuh Shikamaru agar tidak terlempar lebih jauh. Beruntung, Jiraiya berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Namun jubi kecil itu tidak berhenti. Ia terus mengeluarkan biju dama ke segala arah. Ledakan demi ledakan mengguncang tempat itu. Tobirama yang menyaksikan serangan tersebut berkata, "Ini memang jubi, tapi ukurannya jauh lebih kecil dari jubi yang pernah kita lihat sebelumnya." Kakashi merespons cepat, "Mungkin jubi ini masih dalam tahap pertumbuhan. Belum dewasa sepenuhnya. Bisa jadi Momoshiki memang sengaja memeliharanya untuk digunakan menanam pohon Shinju." Sasuke yang juga berada di sana berkata dengan nada khawatir, "Kalau memang begitu, kenapa Boruto membawa kita ke sini? Kalau dia tahu, bukankah ini sama saja menjerumuskan kita ke tempat yang berbahaya?" Jiraiya menjelaskan, "Aku rasa Boruto tidak tahu soal keberadaan jubi ini. Mungkin dia pikir tempat ini aman untuk menyembunyikan kita." Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, jubi milik Momoshiki mengibaskan ekornya dengan kuat, menimbulkan angin besar. Kakashi langsung bereaksi dengan mengaktifkan Chidori, lalu menyerang dan memotong salah satu ekor jubi hingga terlepas. Namun Tobirama berkata, "Kakashi, memotong ekornya tidak akan ada gunanya. Makhluk ini bisa beregenerasi sangat cepat." Dan benar saja, tak butuh waktu lama, ekor yang terpotong tadi tumbuh kembali seperti semula. Hashirama dan Tobirama kemudian maju dan mulai membentuk segel di kedua tangannya.
Segel itu menciptakan tameng merah besar yang mengurung tubuh Jubi. Lalu Hashirama menggunakan Mokuton untuk mengikat seluruh bagian tubuh Jubi, termasuk lehernya. Namun Jubi mulai mengamuk dan berusaha melepaskan diri. Ia mengeluarkan biju dama dalam jumlah banyak, tapi karena terkurung di dalam tameng merah, ledakan tersebut justru mengenai tubuhnya sendiri. Tubuh Jubi hancur sebagian karena serangannya sendiri. Jiraiya yang melihat hal itu berkomentar, segel merah milik Hokage pertama memang sangat kuat dan legendaris. Tapi aku punya firasat segel ini tidak akan bertahan lama. Kakashi bertanya, apa maksudmu? Mengapa kau berpikir begitu? Jiraiya menjawab, lihat bagian bawah segel itu. Sudah mulai robek. Ledakan biju dama terlalu kuat. Jika terjadi beberapa kali lagi, segel ini pasti hancur. Dan benar saja, tidak lama kemudian segel merah itu benar-benar hancur. Jubi berhasil keluar dan kembali mengamuk, menghancurkan area sekitar dengan kibasan ekornya. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok Sakumo Hatake, ayah Kakashi, yang dikenal sebagai si taring putih dari Konoha. Ia melesat cepat dengan cahaya putih kebiruan yang berputar di sekujur tubuhnya. Cakra Raiton mengelilingi tubuhnya mirip seperti Chidori. Sakumo langsung menebas tubuh Jubi dengan kecepatan tinggi. Hasilnya, tubuh Jubi hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kakashi yang melihat aksi ayahnya hanya bisa terdiam dan terpaku, tidak menyangka bahwa ayahnya masih memiliki kekuatan sehebat itu. Sementara itu, adegan berpindah kepada Boruto yang saat itu sedang membagi tugas dengan rekan-rekannya. Mereka sedang berusaha mencari keberadaan Naruto dan menjaga keberadaan ayah Momoshiki agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Boruto berdiri di depan kelompoknya dan mulai memberikan instruksi. Dengan nada tenang, ia berkata, kita harus membagi tim. Ayah Momoshiki akan aku hadapi di sini. Aku akan bersama Mitsuki, Himawari, dan Paman Madara. Sementara itu, Paman Obito, aku ingin kau mencari keberadaan ayahku bersama Toneri, Inoji, dan Sarada. Mendengar nama Toneri disebut, Sarada mengangguk dan menjawab, baiklah, Boruto. Itu bukan rencana yang buruk. Aku akan mencari Naruto dan Sasuke bersama Paman Obito. Aku tahu ini bukan tugas mudah, tapi aku percaya kita bisa. Boruto mengangguk pelan dan berkata, aku mempercayakan ayahku dan guru Sasuke padamu, Sarada. Jaga mereka baik-baik. Tak lama kemudian, Sarada dan Obito mulai melangkah pergi. Mereka meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat, memulai misi mereka untuk menemukan Naruto dan Sasuke. Sementara itu, Boruto, Himawari, Mitsuki, dan Madara terlihat duduk di dekat segel Rikudo Ibaruense, bersandar di bebatuan yang ada di sekitar mereka. Suasana terasa hening. Himawari yang duduk di samping Boruto menoleh dan bertanya dengan suara pelan, Kak, kenapa kau terlihat sedih? Ada yang kau pikirkan, ya? Boruto menatap adiknya sebentar lalu menghela napas sebelum menjawab, aku hanya kepikiran soal Momoshiki. Dia masih ada di dalam diriku dan terus menjadi ancaman. Aku sudah mencoba berbicara dengannya, tapi dia tidak bisa diajak kerja sama. Kesetiaannya pada klan Otsutsuki terlalu kuat. Rasanya sulit untuk mengendalikannya. Himawari menggenggam tangan kakaknya dan berkata, Kak, jangan khawatir. Aku tahu kau kuat. Tapi kalau nanti dia mencoba mengambil alih tubuhmu, aku janji, aku akan melawanmu. Aku tidak akan ragu, walaupun itu berarti kita harus bertarung. Boruto menoleh dan tersenyum tipis, lalu berkata, terima kasih, Hima. Aku tahu kau bisa diandalkan. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, tiba-tiba cahaya terang muncul dari tubuh Boruto. Energinya tiba-tiba melonjak, membuat yang lain terkejut. Ini bukan kejadian biasa. Penyebabnya adalah resonansi dari kesadaran seorang Otsutsuki yang pernah menjadi rival ayah Momoshiki. Di dalam alam bawah sadar Boruto, sosok itu muncul secara perlahan. Ini bukan pertama kalinya seorang Otsutsuki yang sudah mati muncul melalui cakra yang tertanam dalam tubuh orang lain. Contohnya seperti Ishiki yang masih bisa berbicara melalui karma putih milik Code meski sudah mati, atau seperti Obito yang pernah memberikan kekuatan kepada Kakashi dari alam bawah sadar. Kali ini, sosok yang muncul adalah rival ayah Momoshiki. Boruto yang menyadari kehadirannya berkata, jadi kau rival ayah Momoshiki. Aku tak menyangka bisa bertemu lagi denganmu. Sosok itu menjawab, aku memang sudah mati, tapi karena kamu memiliki kedua joganku, aku masih bisa berbicara melalui cakraku yang melekat padamu.
Boruto mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu, kenapa kau datang sekarang? Apa ada sesuatu yang penting?" Sosok itu membawa sebuah tongkat besar. Ia menghentakkannya ke tanah, dan tiba-tiba muncullah 4 wajah, Shibai Otsutsuki, Kawaki, dan Code. Boruto terkejut melihatnya. Siapa mereka? Apa maksud dari semua ini? Rival ayah Momoshiki menjelaskan dengan tenang, "Aku memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Tapi penglihatanku tidak lengkap, hanya sebagian-sebagian saja. Aku pernah melihat bahwa suatu saat nanti, Shibai akan menjadi dewa Otsutsuki tertinggi dan melampaui kekuatan rivalku. Aku juga melihat Code akan meneruskan tekad Ishiki, dan ia akan memakan buah cakra. Kawaki pun akan mendapatkan kekuatan besar dari buah cakra yang ditanam oleh Amado, setelah limiternya dilepas." Ia menatap Boruto dalam-dalam dan berkata, "Jika kau tidak menghentikan mereka dari sekarang, kekuatan mereka akan menjadi ancaman besar." Boruto menelan ludah, kemudian bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan Amado? Apakah kau juga bisa melihatnya di masa depan?" Sosok itu menjawab, "Amado hanya ingin memanfaatkan tubuh Code dan Kawaki yang sudah sangat kuat. Dia akan menjadikan mereka alat untuk kepentingan pribadinya. Bahkan, Amado punya potensi untuk menjadi seperti Otsutsuki dan memakan buah cakra." Boruto terdiam, pikirannya mulai rumit. Sosok yang ada dalam kesadarannya melanjutkan, "Dengarkan baik-baik, Boruto. Di masa depan, kau akan menghadapi 2 jenis musuh besar. Yang pertama adalah kelompok Amado, Kawaki, dan Code. Mereka bertiga akan memiliki kekuatan besar setelah memakan buah cakra. Kawaki akan mendapatkan kekuatan dari pohon cakra Amado, sementara Code akan berevolusi mewarisi tekad Ishiki. Amado sendiri akan mencoba menjadi dewa Otsutsuki. Musuh kedua adalah Shibai Otsutsuki." Lanjutnya, berbeda dengan Amado, Shibai tidak punya bawahan. Dia akan berevolusi sendirian, hingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari siapapun. Shibai tidak tertarik melawanmu sekarang karena dia tahu kekuatanmu masih cukup kuat untuk melawannya. Begitu pula Amado. Tapi jika kau biarkan, mereka akan memperkuat diri dan mulai menanam pohon Shinju di banyak planet." Boruto mendengarkan dengan serius. Sosok itu berkata lagi, "Karena itu aku sarankan, kejar mereka sekarang. Jangan biarkan mereka lolos. Kalau kau beri waktu, mereka akan tumbuh semakin kuat. Hancurkan mereka selagi masih bisa. Kalau perlu, bunuh mereka. Apapun resikonya." Boruto menjawab, "Aku mengerti. Tapi, kenapa Shinji tidak pernah memberitahuku soal ini? Kenapa aku baru tahu dari kamu?" Dia menatap sosok itu dengan heran. "Tapi kalau memang ini yang akan terjadi, maka aku harus segera memusnahkan ayah Momoshiki." Sosok itu membenarkan, "Ya, kau benar. Rivalku harus segera dimusnahkan. Walau harus mengorbankan rekanmu sekalipun, yang penting dia mati. Jika tidak, kau akan makin kesulitan karena musuhmu akan bercabang dan menyebar." Boruto menatap sosok itu dan berkata, "Kalau begitu, bisa kau beritahu padaku bagaimana caranya mengalahkan ayah Momoshiki? Bukankah kau pernah bertarung dengannya? Kau pasti tahu kelemahannya." Sosok itu mengangguk dan menjawab, "Dulu, saat dia belum jadi dewa, kelemahannya adalah taijutsu dan serangan senjata tajam. Sel-sel tubuhnya belum sempurna. Jika dia terluka, meski sedikit, dia akan merasakan sakit yang sangat besar. Itu bisa menjadi peluangmu untuk mengalahkannya. Berbeda dengan Shibai yang memiliki sel tubuh sempurna, luka sebesar apapun tetap tidak membuatnya merasakan sakit. Hal ini terjadi karena tubuh Shibai secara biologis tidak memiliki cacat sedikit pun. Kau bisa lihat sendiri alasannya," ucap seseorang. "Mengapa Amado memilih sel Shibai Otsutsuki untuk para anggotanya? Mengapa dia tidak mengambil sel dari Otsutsuki lain? Bahkan sel dari rivalku, atau dari diriku sendiri, tidak dipilih. Itu karena sel Shibai jauh lebih sempurna. Amado tahu bahwa tubuh Shibai menyimpan potensi besar. Bahkan dia sudah memahami bentuk kemarahan Shibai hingga bisa mengembangkan kekuatan dari sel tersebut. Perlahan-lahan, semua mulai memahami alasan di balik pilihan Amado. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tanpa disangka, ayah Momoshiki menyadari keberadaanku. Ia tahu bahwa aku adalah anak yang selama ini disembunyikan dari pengetahuannya. Aku pun ikut masuk ke dalam alam bawah sadar Boruto. Di sana, Momoshiki terlihat kaget saat berhadapan dengan rival ayahnya. Ia berkata dengan nada tajam,
Kau Otsutsuki pengkhianat. Dahulu aku menghormatimu. Aku bahkan menganggapmu seperti kakak senior. Tapi sekarang, kau malah berpihak pada Boruto, wadahku sendiri, yang paling aku benci. Boruto pun menanggapi dengan suara datar. Cukup, Momoshiki. Apa kau pikir aku senang dengan keberadaanmu dalam tubuhku? Mendengar jawaban itu, wajah Momoshiki mengernyit. Ia terlihat kesal. Kau benar-benar tidak tahu cara membalas jasa, ya? Kalau bukan karena aku, kau sudah lama mati. Kau tidak akan pernah bisa bertahan melawan Kawaki dan Jura di masa lalu. Boruto menghela napas panjang. Aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku. Tapi aku juga tahu niatmu yang sebenarnya. Kau hanya ingin aku tetap hidup agar kau tidak ikut lenyap. Kalau aku mati, kau pun ikut hilang. Setelah itu, kau pasti akan menanam pohon Shinju dan memakan buah cakranya, lalu kembali bangkit sebagai dirimu yang utuh. Apa kau pikir aku sebodoh itu tidak mengetahui rencanamu? Momoshiki tampak semakin marah. Ia hendak menarik rantai di tubuhnya. Namun tiba-tiba, Kaguya muncul lewat resonansinya dengan Himawari. Ia langsung menyerang Momoshiki menggunakan Photon Rikudo, dan tubuh Momoshiki pun tersegel kembali. Kaguya lalu menatap ke arah rival ayah Momoshiki. Ia berbicara sambil mengaktifkan kekuatannya, aku tidak menyangka kau, yang dulu sangat keras kepala, kini ada di sini dan bahkan berpihak pada pihak manusia. Rival ayah Momoshiki menjawab dengan tenang. Aku tahu. Pertemuan kita kali ini mungkin pertanda bahwa kita harus mulai bekerja sama. Aku mengerti maksudmu. Kaguya pun berkata, untuk sekarang, aku akan menjaga apa yang harus aku jaga. Planet bumi ini adalah rumahku. Dan kau juga harus melakukan hal yang sama dengan tanggung jawabmu. Rival ayah Momoshiki menanggapi, kau memang tidak pernah berubah, Kaguya. Baiklah. Aku akan menjaga bagian tugasku. Aku juga akan menjaga Boruto melalui alam bawah sadar Jogan. Bagiku, Boruto sangatlah penting. Kemudian, Kaguya memandang Boruto tajam. Boruto pun bertanya, Kaguya Otsutsuki, kenapa kau menatapku seperti itu? Kaguya menjawab pelan, aku kasihan padamu. Di masa depan nanti, kau akan mengalami nasib yang menyakitkan. Kau akan kehilangan banyak orang yang kau cintai. Tapi kau tidak perlu takut. Aku akan selalu membantumu. Mulai sekarang, kita akan mengubah takdir itu bersama. Setelah itu, Kaguya perlahan menghilang dan kembali masuk ke tubuh Himawari. Boruto hanya bisa terdiam, menatap dengan perasaan yang cemas. Rival ayah Momoshiki yang masih ada di sana lalu berkata, Boruto, jalankan semua yang sudah aku katakan. Jangan biarkan Amado dan Shibai bertindak seenaknya. Boruto pun menjawab tegas, tentu. Aku akan lakukan semuanya dengan baik. Setelah itu, percakapan pun selesai. Boruto berdiri dan menatap ke langit. Himawari lalu bertanya, kakak, siapa Otsutsuki yang tadi? Tubuhnya sangat menakutkan. Boruto menjawab, nanti aku akan ceritakan. Sekarang, kita harus lakukan apa yang mereka katakan. Tiba-tiba, Boruto berkata pelan, seseorang datang melalui portal dimensi. Benar saja. Dua Otsutsuki muncul dari portal dan berjalan menuju Rikudo Chibaku Tensei, tempat segel ayah Momoshiki. Mereka tampak berbeda dari yang lain. Salah satu dari mereka berkata, aku tidak percaya dewa tertinggi bisa tersegel seperti ini. Siapa yang melakukan ini? Saat mereka bersiap menyelamatkan ayah Momoshiki, Boruto muncul dari udara dan menyerang dengan Raiton Jin Raisen. Petirnya menghantam tanah tepat di depan dua Otsutsuki itu. Mereka melompat mundur. Oh, jadi dia yang menyegelnya, ucap salah satu dari mereka. Dia memiliki kekuatan Jogan yang luar biasa. Boruto bertanya, apa tujuan kalian datang ke sini? Namun keduanya tidak menjawab. Mereka tidak ingin rencana mereka diketahui. Ayah Momoshiki yang berada dalam segel terlihat gelisah. Ia berkata marah, menyebalkan. Aku tidak tahan di sini lebih lama. Boruto lalu memperkuat segel Chibaku Tensei dengan kekai berwarna biru, membuat ayah Momoshiki semakin kesulitan untuk keluar. Dua Otsutsuki itu hanya menatap dalam diam, menganalisis situasi. Tapi tiba-tiba Mitsuki datang menyerang dengan kekuatan ular raksasa, meledakkan cakra dari mode Sanin. Tubuhnya mengepul asap. Kedua Otsutsuki menghilang dan muncul di atas pohon.
Mitsuki berkata, mereka sangat cepat. Himawari mengingatkan, ingat, jangan biarkan mereka lolos. Ayah Momoshiki tidak boleh bebas. Kita tidak akan bisa mengalahkannya tanpa ayah dan paman Sasuke. Boruto menjawab, kau benar. Sekarang kita harus kalahkan dua Otsutsuki ini secepatnya. Dia dan Himawari lalu mengaktifkan mode cakra mereka. Kakak adik ini bekerja sama lagi. Himawari memperpanjang cakra Tensegan untuk menangkap mereka, tapi dua Otsutsuki itu menghindar dengan cepat. Salah satunya mengaktifkan Rinnegan di kedua mata. Dari mata itu muncul portal yang menyedot Boruto dan Himawari dengan kekuatan gravitasi tinggi. Boruto berkata, jadi begitu, dia bisa memanipulasi ruang dan waktu dengan Rinnegan-nya. Ini merepotkan. Boruto dan Himawari hampir tersedot, tapi mereka membuat segel tangan dan melancarkan serangan Hakakuso. Serangan itu menciptakan dorongan angin kuat yang membuat lawan terpental. Boruto memperingatkan, hati-hatilah. Otsutsuki dengan Rinnegan itu berbahaya. Dia bisa menyedot target ke dalam ruang lain yang entah di mana. Tempat itu bisa jadi sangat berbahaya. Mitsuki menjawab, dia memang berbahaya. Tapi biarkan aku memancingnya. Kau cari celah untuk menyerangnya. Kau siap, Boruto? Boruto mengangguk dan berkata dengan serius, beri aku kesempatan. Aku akan menghabisi mereka sekarang juga.